إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Derajat orang di sisi Allah itu adalah menurut keyakinan dia. Kalau keyakinan dia tulen, bersih, murni hanya kepada Allah, itulah orang yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau keyakinan kita, keyakinan dia kepada makhluk, keyakinan dia kepada hartanya, kepada usahanya, kepada kepandaiannya, kepada teknologi, kepada selain Allah, maka dia ini adalah orang yang hina di sisi Allah. Dan sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi tertib Allah. Orang itu keyakinannya adalah menurut kesibukannya. Kalau orang itu sibuk dalam pertanian, maka nanti oleh Allah SWT itu akan ditampakkan manfaat-manfaat pertanian. Akhirnya dia keyakinannya kepada pertanian. Selagi saya masih bertani, ya masih jalan. Kalau pertanian saya gagal, hancurlah saya. Begitulah juga kalau orang itu sibuk dalam perdagangan, maka Allah SWT akan menampakkan kepada dia manfaat-manfaat perdagangan, sehingga yakinnya itu kepada perdagangan. Selagi saya masih dagang, ya, saya akan bisa hidup dengan baik. Kalau saya tidak berdagang, habis saya. Kalau orang itu kesibukannya dalam jabatan, maka begitu juga Allah akan tampakkan manfaat-manfaat jabatan-jabatan itu, sehingga yakinnya itu kepada jabatan. Selagi saya masih jadi pejabat, beres. Kalau saya tidak jadi pejabat, wah bahaya, hancur saya. Nah, mulaikan Allah SWT, kalau orang itu sibuknya dengan Allah, hatinya ingat kepada Allah, lesannya cerita keagungan Allah, otaknya memikirkan keagungan Allah, seluruh anggota tubuhnya sibuk dalam taat kepada Allah, mencari ridho Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu kesibukan dia, maka nanti Allah akan buka jalan mengenal Allah, sehingga akhirnya keyakinan dia kepada Allah. Ada apa saja kembali kepada Allah. DKI dia akan punya kefahaman semua dari Allah. Yang menggembirakan dari Allah, yang menyusahkan pun dari Allah. Maka supaya kegembiraan saya ini akhirnya menjadi kebaikan, saya harus kembali kepada Allah.
Maka supaya kesusahan saya ini hilang, maka saya harus kembali kepada Allah. Masalah apa saja kembali kepada Allah. Lah inilah orang yang betul-betul sukses. Orang yang yakinnya kepada Allah inilah orang yang sukses. Orang yang yakinnya kepada makhluk, sebetulnya dia ini tertipu. Sebetulnya dia ini dalam kesalahan dan kekeliruan. Karena semua makhluk itu hanyalah makhluk Allah. Tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah. Kalau orang dikasih cerita, Allah lah yang menciptakan langit, Allah lah yang menciptakan bumi, Allah lah yang menciptakan lautan, daratan. Maka ini semua orang itu nggak bertanya lagi, memang karena tidak ada manusia manapun, tidak ada negara manapun, tidak ada ahli teknologi manapun yang mengaku menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, gunung-gunung, nggak ada. Semua orang mudah paham perkara ini. Tetapi subhanahu wa ta'ala, kalau orang dikasih tahu bahwa manusia ini hidupnya semua dikendalikan oleh Allah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, raja-raja pun tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah, semua makhluk tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, ini kadang-kadang masih mikir-mikir, apa ya betul begitu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kalimah untuk meluruskan keyakinan itu, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan bagi siapa saja, manusia, jin, malaikat, siapa saja. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Ini kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Mengedipkan mata saja tanpa Allah nggak bisa. Menggerakkan mulut kita tanpa Allah nggak bisa. Bahkan hati kita ini tidak bisa punya keinginan baik kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Berkeinginan saja manusia itu nggak bisa tanpa Allah. Begitu yang diceritakan dalam Quran, dan insya Allah ini sampai di sini paham kita. Tetapi paham itu bukan berarti sudah yakin. Ini sudah paham, manusia tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Tapi nanti kalau ada masalah dengan manusia, kita lupa kepada Allah. Kenapa kamu nggak mondok lagi, nak? Nah, orang tua saya nggak ngirim duit. Oh, jadi yakin kamu pada orang tua kamu. Yakin kamu pada orang tua kamu. Maka ini harus perbanyak la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau kita keluar di mahalah-mahalah itu, kita akan mendengar orang-orang mengeluh. Sebetulnya di sini ini saya sudah usaha banyak karkun di sini, tapi karena takmir masjidnya tidak paham, Pak Lurah tidak paham, Pak Kiai pun marah, maka amalan tidak hidup. La haula wala quwata illa billah.
Pak Lurah, Pak Kiai, takmir masjid, semua manusia hatinya di tangan Allah. Kembalilah kepada Allah dalam segala masalah. Kalau kita dakwah, orang-orang menentang, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau orang-orang berpaling, hai Muhammad, orang-orang menentang, katakan hasbiyallah, cukup Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bergantung. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah, Rabbnya arasy yang agung. Itulah pelajaran dakwah diantaranya yang diajarkan oleh yang mulia Baginda Muhammad SAW dari Allah SWT. Jadi kalau kamu menghadapi tantangan, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kalau kita dapat tantangan, oh, orang sini sulit ini, orang sini begini, orang sini begini, karena ini, karena itu, berarti kita ini keyakinannya masih salah. Kalau kita mendapatkan tantangan, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, nah, ini berarti keyakinan kita sudah lurus. Kalau orang keyakinannya lurus, bergantung kepada Allah, pasti Allah akan menolong dia. Seperti Allah SWT menolong yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Baginda Nabi itu dakwah itu menghadapi masalah dari segala arah. Dari sukunya orang, yaitu orang Quraisy, dari luar, dari Persia, dari Romawi, sampai dari jin. Jin pun ikut mengganggu Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah diajari ini, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Semua dadal semua. Masalah, beribu-ribu masalah, berjuta-juta masalah, dari segala arah, masalah semua berubah jadi rahmat semuanya. Musuh-musuh jadi teman yang memang dikehendaki oleh Allah dapat hidayah. Yang tidak hancur. Yang tidak hancur. Nah ini kita belajar, mau keluar jalan Allah untuk belajar itu. Ada masalah kembali kepada Allah. Baik masalah dengan orang yang sudah kenal dakwah, masalah dengan orang yang belum kenal dakwah, masalah dengan orang kafir, masalah dengan Amerika, Cina, Belanda, demit, setan, peripayangan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Semua. Kalau masalah itu dengan karkun itu pun tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Katakanlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan takmir masjid itu pun makhluk Allah, nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan siapa saja, dengan jin sekalipun, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan istrinya, gimana? Istri itu makhluk atau bukan toh? Makhluk ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan anaknya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa
alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan dirinya sendiri sekarang. Setiap bayan mesti ngantuk, ini kan masalah tuh ini. Masalah bukan? Kalau bukan masalah berarti kamu itu tidak tahu masalah. Ini masalah besar ini. Bagaimana caranya? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kembali kepada Allah dalam setiap masalah. Tadi zuhur tadi ada orang laporan. Mana tadi orang Purwodadi. Mungkin masih di sini orangnya. Masih ada nggak? Orang Purwodadi? Nggak ada. Itu saya dakwah orang-orang kampung marah. Masjid saya mau dibongkar. Loh. Masalah dari mana itu? Dari orang kampung. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah itu dari Allah, bukan dari orang kampung. Allah menggerakkan orang kampung untuk menguji kita. Bisa hasbiyallah atau tidak? Kalau ada Allah menggerakkan orang kampung, terus kita bisa hasbiyallah, lulus. Allah menggerakkan siapa saja untuk menguji kita. Mungkin menggerakkan anak kita, mungkin menggerakkan istri kita, mungkin menggerakkan tetangga kita, mungkin menggerakkan karkun, non karkun. Bagaimana? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Setelah itu terus sibuk dalam perbaikan amal. Allah mendatangkan masalah-masalah ini sebabnya dua. Allah mendatangkan masalah-masalah pada orang-orang suci, yaitu para nabi, untuk meningkatkan derajatnya. Kalau kepada kita tidak begitu. Allah mendatangkan masalah-masalah kepada kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka dicek, kalau ada masalah itu dicek. Pertama kali cek keyakinan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kemudian cek ibadah. Ini seperti ke dokter tuh gitu, dicek dulu. Ini kok sakit tuh, cek apa? Cek darah, cek kencing, cek berak. Cek apa-apa. Sekarang begitu. Amalan terus pertama kali cek iman. Yakinnya kepada Allah apa yakinnya sama makhluk? Kalau yakinnya kepada makhluk, cepat-cepat tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kemudian cek ibadah, ibadahnya benar enggak? Nah, dicek ibadah. Wudunya benar enggak? Kalau wudhu mestinya 1 dayung cukup, terus ngambil 5 dayung, padahal itu air umat, harus tobat. Harus tobat. Itu air umat. Wudhu cukup 1 dayung, lebih dari itu kamu udah dosa itu. Perasaan kamu ibadah padahal berbuat dosa. Cek sholatnya, subuh terlambat apa enggak? Kalau terlambat diperbaiki. Sholatnya, rukuknya, sujudnya, kekhusyuannya, cek semuanya. Cek ibadah semuanya, zakatnya, puasanya. Kalau yang mampu haji, hajinya dicek. Perbaiki ini semua amalan-amalan ibadah ini. Karena kalau amalan ibadah tidak kita jaga, maka ini bahaya. Akan mendatangkan musibah-musibah dalam kehidupan kita. Jaga ibadahnya sungguh-sungguh. Yang sudah kadung bolong-bolong, tidak tertib, nah kita taubat. Sekarang kita tertibkan ibadah kita. Insyaallah mulai kan?
Kemudian ketiga, cek muamalah. Yang masuk dalam mulut kita ini betul-betul halal atau tidak? Dagangnya halal betul atau tidak? Orang itu pikirnya kalau dagang sudah dapat laba, bisa bikin perusahaan sukses. Tidak, belum sukses. Kalau dagangnya halal 100%, berarti itu sukses. Kalau dagangnya ada ribanya, itu tidak sukses. Walaupun kamu dapat laba banyak, tetapi kamu bermasalah dengan Allah, tidak sukses. Hasilnya tiap hari 10.000 halal, sukses. Hasilnya setiap hari 100 juta campuran riba, itu adalah gagal. Cek muamalah, bersihkan betul muamalahnya. Kalau muamalah kita ternyata ada yang tidak benar, istighfar, tobat kepada Allah SWT. Insyaallah mulai kan? Kemudian cek muasyarah. Yang ketiga, cek muasyarah. Muasyarah itu sopan santun dengan sesama manusia, sesama muslim. Bagaimana kita punya sopan santun dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan teman atau tidak? Apa kita ini sering berkata yang menyakitkan hati orang Islam? Nah, dicek. Kita muasyarahnya benar atau tidak? Masih gunjing orang atau tidak? Masih suka nipu atau tidak? Dicek ini muasyarahnya ini. Karena muasyarah yang buruk mengakibatkan datangnya musibah pada kita. Muasyarahnya dicek. Jangan gunjing orang lagi, jangan bohong lagi. Kalau keluar bawa HP itu berarti bohong. Loh, kok bohong, Pak? Iya. Keluar itu katanya 4 bulan, 40 hari kamu niatkan untuk dakwah, untuk ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah khidmat. Kok ada HP? Bohong. Ini kita ini telah membohongi diri kita sendiri. Tidak konsekuen, tidak disiplin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disiplin dengan kerja Rasulullah SAW. Siapa punya HP angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan. Tidak usah angkat tangan. Tapi awas nanti kalau ada yang awas nanti. Kita keluar ini mau belajar hubungan dengan Allah, bukan mau belajar ngapalkan nomor HP. Kita mau belajar nomor-nomor langit itu apa? Bagaimana itu nomor langit itu? Katanya Maulana Umar, nomor langit itu yang pertama, yang paling penting itu 2, 4, 3, 4. Nah, itulah sholat 5 waktu. Barang siapa habis sholat baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali, kemudian dia doanya akan makbul. Tapi kalau perutnya haram, muasyarahnya tidak baik, bagaimana mau makbul doa kita? Cek muasyarah, insyaallah. Kita harus berbicara yang baik. Jangan berbicara buruk pada orang Islam manapun. Jangan mengatakan ini ada ulama yang belum keluar, kemudian kita mengatakan ya kiai ini belum dapat hidayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu sudah dapat hidayah berarti. Belum keluar ya. Belum keluar gitu aja, jangan bilang belum dapat hidayah, itu menyakitkan hati orang namanya. Belum dapat hidayah, Masya Allah.
Ini bahasa karkun ini begini ini. Makanya doanya nggak makbul. Kepada temannya sendiri, ini karkun sejuk, ini karkun panas, karkun anget, karkun apa. Ini tinggalkan itu kata-kata itu. Insyaallah mulai kan? Dan kata-kata karkun itu sendiri tinggalkan. Karena itu kata-kata itu akan memecah belah umat, seolah-olah kita ini kelompok tersendiri. Tidak. Orang yang sudah pernah keluar, orang yang belum pernah keluar, gitu aja. Jangan bilang karkun apa karkun itu. Syekh Ilyas rahimahullah ditanya, ini gerakan kamu itu namanya apa? Tidak ada namanya. Kalaupun boleh dikasih nama, ini namanya belajar memperbaiki iman, memperbaiki amal. Udah itu aja. Jangan dibiasakan ngomong, ini jamaah tabligh ini, sudah ikut jamaah tabligh belum kamu tuh? Jamaah tabligh ini zaman Nabi apa ada jamaah tabligh gitu. Tabligh ada, loh jamaah tabligh ini enggak ada. Kita inginnya seluruh umat Islam semuanya tabligh semua. Bukan mau bikin jamaah tabligh. Insyaallah mulai kan? Kata-kata yang bisa menjadikan kita ini terpisah dengan umat, ini kita jauhi sebenarnya kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini Allah mengenalkan nabinya kepada umat. Ini Muhammad ini dari kalangan kamu sendiri. Nah, kita pun harus begitu semuanya kan. Bagaimana kita ini dengan seluruh umat Islam itu menyatu seperti kalangan sendiri. Bagaimana kita bikin suasana di kalangan orang-orang yang sudah dakwah ini bahwa para ulama itu semua ulama kita. Bagaimana kita buat suasana di kalangan para ulama bahwa orang-orang dakwah itu murid-murid saya itu nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Itu murid-murid saya, sering ke tempat saya. Itu yang dikehendaki para masyayikh itu begitu. Insya Allah mulai kan? Jangan sekali-kali kita bikin kelompok. Ini akan jadi musibah kepada kita. Karena yadullah ma'al jamaah, kita ini dengan seluruh umat Islam itu harus berjamaah. Seluruh umat Islam di mana saja kita cintai mereka sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Orang baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya harus kita cintai. Kalau dia sholat, maka cinta kita harus kita tingkatkan. Kalau dia mau zakat, cintanya harus tambah. Kalau dia ulama, cintanya harus tambah. Kalau dia orang takwa, cintanya harus tambah. Sesuai derajat agamanya masing-masing. Insyaallah mulai kan? Ini muasyarah. Kemudian yang terakhir, cek akhlak.